Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Dan kalimat ini Allah jadikan sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur yang Allah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian terus bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan kalau kalian kufur, maka siksaku amat pedih. Oleh karena itu, jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini, alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama, sampai akhirnya kita bisa menikmati agama ini, mengenal Tuhan pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, dan juga kita jadi faham tujuan kita ada di muka bumi ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di awal pertemuan sebelum membahas tema kita, saya menjalankan hadis Nabi SAW, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, belum berterima kasih kepada Allah, tentu kita ucapkan jazakumullah khairan untuk sahibul baitnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pahala karena sudah mengumpulkan baik keluarga ataupun teman-teman agar bisa duduk bermajlis mendengarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Bapak Ibu tahu, tentu tanpa mengurangi penghormatan, majlis seperti ini adalah majlis termasuk termulia di muka bumi. Orang duduk untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sehingga kita tahu panduan hidup kita. Dan ini adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun bersama mereka hadir malaikat dan membawa ketenangan serta rahmat. Di dalam hadis yang lain, siapa yang keluar dari rumahnya, dia tulus ikhlas untuk mempelajari agama ini, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya keluar dari rumah, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, mendengarkan sebuah ayat, sebuah hadis. Kalau dia ikhlas karena ingin mempelajari agama Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Begitu juga dalam hadis Bukhari yang lain, hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, atau dianggap seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah. Dan sekian banyak keutamaan orang yang hadir dalam majelis ilmu. Yang penting kita harus faham, dalam majelis ilmu dibutuhkan keikhlasan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau tadi ada yang datang misalnya hanya karena ajakan, hanya karena ingin testimoni saja atau seremoni saja, coba diubah niatnya, diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus melihat siapa menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah berfirman, dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, maka kita dengar dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, juga saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu, tapi karena kita ingin menjalankan hadis Nabi SAW. Dalam satu dari 6 hak muslim ada idza sansahaka fansah lahu. Kalau seandainya engkau diminta untuk memberikan nasihat kepada saudara muslim, maka berbagilah. Juga kita menjalankan hadis Nabi SAW yang lain, ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya isinya nasihat. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah orang-orang saleh misalnya, itu bisa saja mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik, laki-laki saleh, perempuan salehah sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana juga kita kalau duduk dengan orang-orang yang buruk, ahli maksiat, pelaku pelanggar-pelanggar, kriminal, maka bisa saja sebuah kisah yang disampaikan oleh mereka dari pelanggaran-pelanggaran itu sudah cukup untuk mengubah hidup kita jadi buruk seperti mereka sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu memelihara dan sering hadir dalam majelis seperti ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita harus tahu belajar ilmu agama yang lebih kita butuhkan daripada makan pada saat lapar.
minum pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, obat pada saat sakit. Karena agama ini akan memandu kita mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana obat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Agama ini seperti bodyguard buat kita. Selalu mengawasi. Makin kita dalam ilmu agama ini maka dia makin mengawasi kita. Setiap kali kita melakukan satu perbuatan, agama akan mengatakan itu boleh atau itu tidak boleh. Sehingga akhirnya kita selalu terpandu dan terjaga di alam kita di dunia ini selama kita hidup, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kita akan menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram, serta juga puncaknya akan mendapatkan surga nanti yang abadi di akhirat sana. Baik, kita akan masuk membahas karena ini sesuai dengan tema yang diminta tentang masalah rumah tangga. Maka kita akan susun masalah rumah tangga ini di beberapa poin. Poin yang pertama, ini orang yang sudah menikah atau belum menikah, maka kami sarankan diniatkan pernikahan dan rumah tangga itu karena Allah. Maksudnya karena agama. Jadi kalau dulu menikah karena suka, menikah karena disuruh oleh orang tua, menikah karena faktor umur, menikah karena faktor ekonomi, apa saja. Kalau sudah terlanjur menikah, diubah niatnya di rumah ini, di tempat ini, di detik ini. Kalau diubah, ini dikerjakan karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Sehingga dia menjadi ibadah. Rasionalnya begini. Kalau kita bangun sholat malam hanya karena disuruh, hanya karena nggak enak, bukan karena Allah tentunya, atau bukan karena Allah, maka pasti sholat malam tidak ada nilai pahalanya. Apapun ibadah begitu. Umroh, haji, sedekah, kalau semua hanya karena suruhan orang, dia bukan karena Allah, maka tidak ada pahalanya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kita mengubah niat kita dan ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, misalnya mengatakan, bagaimana kami bisa memahami kalau itu adalah perintah Allah? Cukup banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita dianjurkan untuk menikah karena Allah dan Rasulnya. Jadi karena perintah agama. Karena kalau kita bahasakan dari semua jenis ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, yang paling besar pahalanya rumah tangga. Contoh begini, kalau kita lagi puasa, Ramadan biasa atau puasa sunnah, puasa Senin Kamis. Mulai azan subuh sampai azan maghrib kita dalam bahtera puasa. Jadi orang yang puasa ini lagi duduk, lagi ngobrol, lagi kerja, apa saja dia lakukan tetap dia mendapatkan pahala puasanya. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu panjang sekali. Walaupun dia tidur, walaupun dia ngobrol, tetap aja dapat pahala puasa. Selama dia tidak batalkan puasanya. Nah, orang kalau menikah, mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal atau bercerai, maka itu adalah bahtera pahala yang sangat besar. Seorang suami berstatus suami saja, dan kemudian dia keluar dari rumah cari nafkah, apa saja dia siapkan fasilitas, nanti akan kita jelaskan di antara hak istri, fasilitas rumahnya, makanannya, pakaiannya, semuanya berpahala. Begitu juga istri, mungkin menunggu di rumah, menata rumahnya, mendidik anaknya, melayani suami kalau ada, itu sudah semuanya pahala. Jadi walaupun misalnya suami di luar rumah 8 jam dia menunggu, 8 jam itu menunggunya dalam ibadah. Bukan hal yang kosong. Oleh karena itu rumah tangga kalau diniatkan karena Allah, maka ini bahtera pahala yang paling besar. Kalau orang berumah tangga sampai bertahan 50 tahun, 60 tahun, berarti selama itu pula dia panen pahalanya detik demi detik karena dia berada di bahtera ibadah itu. Tapi syaratnya diniatkan karena Allah. Dalil pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dan Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah pernikahan itu sendiri. Dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13, Allah berfirman. Kalau Bapak Ibu mau lihat di aplikasi Al-Quran di handphonenya silahkan saja. Surah nomor 49 ayat 13 Al-Hujurat. Bunyinya, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Salah satu potongan makna lita'arafu adalah pernikahan. Jadi kita disuruh menikah untuk saling mengenal. Kita sudah tahu sebagai seorang muslim tidak boleh orang menikah dengan mahram, ya. Mahram itu artinya orang yang tidak boleh kita menikah dengannya.
Seperti tidak bolehnya orang tua sama anak. Nggak mungkin ayah atau ibu menikah dengan anak perempuan sama anak laki-lakinya. Ini namanya mahram. Dari mulai lahir mahram. Biasanya di Indonesia orang bilang muhrim ya. Sebenarnya bahasa tepatnya mahram. Karena kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Kalau yang tidak boleh menikah mahram. Artinya yang dilarang untuk menikah dengan mereka. Semua jalur ke atas kita, ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua jalur ke samping mereka, saudara-saudara dan saudarinya ayah dan ibu, saudara-saudari dan kakek dan nenek, ini semua mahram. Jalur ke atas kita. Begitu lahir ini sudah mahram kita. Nggak boleh menikah dengan mereka. Begitu juga jalur ke samping kita. Jalur ke samping kita ini saudara-saudari, seayah, seibu, atau seibu saja, atau seayah saja. Seibu saja contohnya ada seorang perempuan janda punya anak dari suami pertama, kemudian dia menikah lagi dengan suami kedua pada saat cerai atau meninggal suaminya, dapat lagi anak dari suami keduanya. Maka anak dari dua suami yang berbeda diistilahkan dengan saudara seibu. Kemudian ada saudara seayah. Saudara seayah contoh kasus adalah seorang laki-laki duda punya anak dari istri pertama, meninggal atau cerai, kemudian dia nikah lagi sama wanita lain, dapat lagi anak dari istri yang barunya. Maka ini adalah anak mereka dari dua wanita yang berbeda diistilahkan dengan saudara seayah. Nah ini semua adalah jalur samping yang merupakan mahram. Ditambah lagi kalau ada saudara susuan. Nah ini untuk ibu-ibu hati-hati kalau misalnya habis melahirkan punya ASI banyak. Maka kalau mau didonorkan harus jelas data kita. Diberikan siapa nama ibu yang mendonor, terus anak siapa yang dikasih. Karena kapan ada satu anak bayi laki-laki disusuin dari ASI yang dia donorkan 5 kali minum kenyang, dan ini bisa terjadi dalam satu hari. Karena anak-anak bayi biasanya banyak minum. Kalau dia minum satu hari 5 kali dari ASI ibu yang sama, maka ibu itu menjadi mahramnya. Ya. Dan juga anak ibu itu kalau ibu yang menyusui ini punya anak perempuan menjadi mahram si bayi laki-laki tadi. Tidak boleh menikah mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada laki-laki sama perempuan menikah. Kemudian pas selesai akad nikah ada satu ibu datang lalu ibu itu bilang begini. Ya Rasulullah ini dua orang yang baru anda nikahkan dua-duanya saya pernah susuin. Ini anak susu saya yang laki-laki yang perempuan juga anak susu saya. Maka Nabi SAW pisahkan mereka. Tidak boleh menikah karena mereka mahram. Kata Nabi SAW bagaimana kalian bisa bersatu suami istri sementara sudah ada orang yang buat pengakuan karena adalah saudara susuan. Nah ini saudara susuan tidak boleh. Kemudian yang berlaku perlu difahami misalnya saya disusui oleh ibu tetangga. Maka saya 5 kali minum susu itu pada saat saya masih bayi kenyang. Berarti saya mahramnya ibu itu walaupun dia bukan ibu kandung saya. Semua anaknya ibu itu yang perempuan menjadi mahram saya. Tidak boleh saya nikahi. Itu berlaku saya kepada anak ibu itu. Tapi tidak berlaku anak ibu itu ke saudara saya. Karena saudara saya tidak disusuin. Begitu juga semua jalur ke bawah Bapak Ibu sekalian. Anak-anak, cucu ini mahram semua. Semua jalur ke bawah saudara kita, keponakan juga adalah mahram. Ini tidak boleh. Nah selain mereka kita boleh menikah tentunya ya. Nah yang perlu kita garis bawahi. Ada orang yang punya hubungan kerabat tetapi bukan mahram. Ipar misalnya. Nah, jadi ipar itu hubungan kerabat tapi mereka bukan mahram. Kapan seorang wanita cerai sama suaminya, apakah boleh dia si mantan istri nikah sama adik mantan suaminya? Boleh saja. Karena ini bukan mahram. Begitu juga pasangan tante dan pasangan om. Ya. Karena di Indonesia biasanya semuanya dipanggil julukan yang sama. Istri paman itu bukan mahram bagi ponakan suami. Jadi kalau paman saya menikah sama seorang wanita, maka saya sebagai ponakan si suami ini, si paman ini itu bukan mahram dengan istrinya. Sebagaimana juga anak perempuan, perempuan bukan mahram bagi suami tantenya. Nah ini punya hubungan kerabat tapi bukan mahram. Nah di sini selain daripada ini kita boleh menikah, dan menikah ini berarti orang lain supaya kita saling kenal mengenal. Tujuannya untuk itu. Boleh nggak Ustaz menikah dengan orang sesuku, senegara? Boleh. Malah kalau kita merasa itu lebih mudah buat kita, adaptasinya, bahasa, makanan, tradisi, maka itu lebih dianjurkan dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Makna sepadan, sama jenjang pendidikannya, mungkin sesuku, mungkin senegara, sebahasa,
sama level pendidikannya dan seterusnya supaya mereka bisa lebih mudah adaptasi. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 tentang masalah perintah untuk menikah ini, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kalian, orang-orang yang masih gadis di antara kalian. Kalau ada duda juga masih punya kemampuan atau janda juga disuruh nikahkan, kata Allah SWT. Karena Islam tidak menganjurkan seseorang tinggal dengan statusnya tanpa pasangan. Ya, selama dia masih bisa menikah, maka dia menikah saja untuk menjalankan perintah agama dan menyelamatkan kehormatan dirinya supaya tidak terbuka pintu fitnah. Allah bilang itu, bisa dilihat ya di aplikasi Al-Quran, terjemahannya surah An-Nur surah 24 ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Dan juga layak menikah dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan kalian. Jika mereka masih miskin, maka Allah akan memampukan mereka. Orang kalau menikah maka akan dibukain pintu rezeki. Sesungguhnya Allah maha luas pemberian dan juga maha mengetahui. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 orang yang pasti Allah tolong. Yang pertama adalah al-mujahidu fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Semua walaupun mereka tidak bekerja, kayak teman-teman kita sekarang mungkin di Gaza, mereka rumah hancur, pekerjaan tidak ada. Tapi kita tidak temukan mereka mati kelaparan. Mungkin mati meninggal dibunuh ya. Tetapi mereka tidak kelaparan. Allah SWT kasih mereka rezeki. Yang kedua, wal muqatabu alladhi yuridul ada. Al-muqatab ini seorang hamba sahaya. Kalau masa kita sekarang setelah perang dunia kedua sudah tidak ada hamba sahaya. Tapi sebelumnya ada. Sebelum perang dunia kedua masih ada hamba sahaya. Dari mana hamba sahaya? Dari tawanan perang atau orang yang dirampok di jalan kemudian dijual di pasar perbudakan. Di masa dulu ada. Nah kalau ada hamba sahaya ini, kayak kasus pernah dengar Bilal ya, sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu itu dia keluar sama kedua orang tuanya dari Ethiopia, ingin mencari sumber kehidupan yang lebih baik. Di tengah jalan diserang oleh perampok, kemudian diambil hartanya, lalu dia sama kedua orang tuanya dijual di pasar budak, sehingga jadi budak. Datanglah Abu Bakar membebaskan dia dengan menebus, membayar kepada Umayyah bin Khalaf agar bebas dari keterbudakan. Nah itu masa keterbudakan ada. Nah kalau ada budak ya, yang terbudak kemudian dia mau bebasin dirinya, dia bilang sama majikannya, saya mau bebas dari keterbudakan, bagaimana caranya? Kalau majikannya bilang bisa, tapi dengan syarat kau harus bayar 10 juta rupiah. Lalu dia bilang, boleh nggak saya cicil setiap bulan 1 juta, jadi 10 bulan saya bebas. Nah ini diistilahkan dengan mukatab. Kata Nabi SAW, kalau mukatab hamba sahaya yang mau menebus dirinya, itu juga Allah akan kasih pertolongan. Dan yang ketiga jadi saksi bahasan kita, wannakihu alladhi yuridul afaf. Orang yang pasti diberikan rezeki, ya itu adalah orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya, supaya jangan sampai dia berzina atau rusak citranya, nama baiknya, nama keluarganya, dia menikah. Juga ada hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah bisa mampu melakukan hubungan biologis. Istilah ba'a ini bukan finansial, bukan kemampuan finansial, tapi kemampuan si laki-laki itu sudah siap untuk menuangkan spermanya di rahim laki perempuan, dan pada saat itu dia status suami, dia sudah bisa atau dia mampu untuk mencari makanan untuk hari itu untuk istrinya, tempat tinggal bersama-sama di tempat yang dia tinggal, dia melindungi istrinya, dan kalau istrinya hamil dia siap jadi ayah. Begitu juga perempuan, dia siap untuk menerima sperma suaminya, lalu dia nanti jadi status istri, melayani segala macam semampu dia. Dan juga pada saat dia hamil dia berstatus ibu, maka diistilahkan ba'ah. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah ba'ah, mampu melakukan itu, ya falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena dia akan menjaga pandangan mata dari yang haram, wa juga wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Yang belum mampu menikah maka segera puasa, karena puasa akan menjadi tameng buat dia dari pelanggaran agama itu.
Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang luar biasa. Pernah ada 3 orang sahabat Bapak Ibu sekalian. 3-tiganya berazam, bertekad untuk melaksanakan ibadah yang tidak umum orang lakukan. Yang 3 orang ini kebetulan datang ke rumah Nabi Muhammad SAW lalu mereka ingin tahu kalau di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa saja. Tapi mereka ingin tahu di dalam rumah Nabi buat apa. Maka 3-tiganya datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kalau Rasulullah SAW di rumah buat apa aja sih? Maka Aisyah mengatakan seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Dia istirahat kapan dia butuh istirahat, dia bantu istrinya apa yang dia mampu. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang memperbaiki sendalnya sendiri yang putus. Maka ketiga sahabat ini seakan-akan menganggap remeh perbuatan tersebut. Mereka berharap ada ibadah yang lebih berat. Karena sholat 5 waktu sudah dikerjakan, semua sholat sunnah sudah dikerjakan. Mereka ingin ibadah yang lebih berat. Maka pada saat itu mereka pun keluar dari rumah Nabi lalu duduk di masjid dan 3-tiganya bertekad. Yang satu mengatakan mulai sekarang ya saya tidak akan menikahi wanita. Yang satu lagi mengatakan sekarang saya akan sholat malam tidak ada istirahatnya. Jadi mereka membuat ibadah yang tidak umumnya orang buat. Biasanya kan orang tidur dulu kemudian bangun tengah malam sholat tahajud. Ini enggak, dia mau dari ba'diyah, setelah ba'diyah isya, sholat sampai subuh. Dan yang satu lagi mengatakan, saya mulai sekarang puasa, tidak mau berbuka puasa, kecuali saya sudah tidak tahan. Jadi kayak misalnya dia puasa dari azan maghrib subuh, sampai maghrib dia masih mampu, dia lanjut sampai besok, baru buka puasa. Maka setelah Nabi SAW mendengar itu, beliau mengatakan, Antumul ladhina kultum kada wa kada, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan itu? Maka tentu mereka mengatakan iya. Maksudnya iya, yang satu mengatakan tidak mau nikahi wanita, yang satu mengatakan tidak mau lagi buka puasa kecuali sudah tidak tahan, yang satu mengatakan tiap malam enggak mau tidur, mau tahajud terus. Maka kata Nabi SAW, Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah aku adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, tapi saya puasa, saya juga buka puasa. Maghrib buka puasa. Kalau mau puasa lagi nanti hari esok, jangan dilanjut semalaman tidak berbuka. Kemudian wa usolli wa arkut, aku juga kalau malam tidur baru bangun sholat malam, enggak usah paksakan diri. Islam tidak memaksakan penganutnya untuk paksakan diri ibadah semampunya. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Waman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nolak sunnahku, maka jelas dia bukan dari golonganku. Ini dulu poin pertama tentang masalah pernikahan. Jadi ada landasan kenapa kita harus menikah. Dan saya juga mengajak, ini pemikiran yang harusnya mungkin kita bisa fahami sama-sama. Jangan dihubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia. Ya, misal seorang anak laki-laki harus sudah punya rumah sendiri, harus punya mobil sendiri, harus punya jabatan, yang 3 baru menikah. Ini pemahaman yang keliru. Karena tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Pernikahan adalah ibadah. Tinggal dia menikah dengan orang yang sepadan dengan dia. Kalau dia cuma mampu pendapatannya 1 bulan, misal 5 juta rupiah, ya udah dia cari wanita yang bisa mengelola bersama dia 5 juta rupiah. Tapi dia tidak menunda pernikahan itu. Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu ada satu wanita pernah datang menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata begini, Ya Rasulullah, saya menghibahkan diri saya buat anda. Maksudnya kalau anda mau menikahi saya silahkan. Lalu Nabi SAW melihat ke arah wanita itu tapi beliau tidak punya hajat. Maksudnya tidak tertarik. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada jemaah yang ada di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Ada satu sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu pulang ke rumahmu, cari sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Apa aja. Dia pulang, dia balik lagi, ternyata dia nggak punya apa-apa. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba pulang, cari cincin walaupun cuma dari besi. Besi kalau kamu dapat, dibengkokkan, jadikan cincin, jadikan mahar. Dia pulang, dia keluar dari masjid, nggak ditemukan juga karena susahnya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya ayat-ayat Al-Quran nggak? Dia bilang ada. Kata Nabi, saya ada hafalan kamu Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan saya jadikan Al-Quranmu sebagai mahar. Lalu menikahlah mereka. Kalau ada orang yang sudah mapan, kemudian dia menikah dengan mapan, itu sangat bagus. Tetapi kalau ada orang yang tidak punya kemampuan,
Seperti banyak Masya Allah orang yang subhanallah menjadi tukang sampah. Orang yang menjadi OB di perusahaan. Orang yang menjadi ini dan itu, profesinya memang begitu. Bahkan sering kita temukan sampai berumur sampai tua tetap jadi OB di perusahaan, tetap jadi buruh bangunan. Apakah mereka tidak bisa menikah? Tentu saja bisa menikah. Dan tidak ada hubungannya mereka harus kejar menjadi orang kaya dulu baru menikah. Kalau orang itu ideal, lahir di keluarga kaya, sudah punya kemampuan atau memang dia pendidikannya diurus dengan baik orang tuanya lalu punya jabatan, lalu menikah itu sangat ideal. Tapi kalau tidak maka bukan berarti menghalangi mereka untuk menikah. Itu yang pertama. Jadi supaya berpahala Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah diniatkan karena ibadah. Ubah semua persepsi kita selama ini kalau karena disuruh orang tua atau karena suka. Karena kalau kita karena Allah, mirip kalau haji ya. Saya yakin di sini mungkin sudah sering haji. Haji itu biayanya besar, waktunya lama, butuh energi ya dan segala macam. Tapi kalau orang itu ikhlas berangkat karena Allah, tidak ada orang pulang haji kalau ikhlas karena Allah ditanya mau haji lagi dia bilang enggak. Pasti mau, walaupun sempat melempar jumroh panas, ya sempat tinggal di kemah di Mina dan di Arafah kan gitu. Tapi tetap saja mereka mau. Kenapa? Karena ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, maka mungkin tidak mau lagi melakukannya. Nah seperti itu rumah tangga. Si laki-laki ini 30 tahun dalam satu pola. Pola fikir, pola makan, pola tidur dan segala macam. Si perempuan 25 tahun dengan pola juga yang berbeda. Di rumah tangga keluarga yang berbeda. Jadi pada saat disatukan akan ada gesekan-gesekan. Penyatuan ini adaptasinya ada gesekan-gesekan yang terjadi. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, ta'aruf atau perkenalan yang sebenarnya dalam rumah tangga justru setelah akad nikah sampai salah satunya meninggal dunia. Itu perkenalan yang sebenarnya. Jadi orang kalau kenalan sebelum nikah itu belum tahu, belum kenal. Kalau biasa orang bilang di bahasa kita pacaran, maka itu belum kenal. Karena orang kalau pacaran suka tunjukin yang baik-baik saja. Mereka nggak tahu, ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan menikah bercerai. Jadi yang benar adalah justru setelah akad nikah baru pacarannya terjadi. Disitulah ta'aruf yang sebenarnya. Jadi akan ada gesekan-gesekan adaptasi. Satu suka dengan rapi, mungkin satu kurang rapi. Satu suka tidur jam sekian, yang satu sukanya begadang misalnya. Dan seterusnya ini akan ada adaptasi. Maka ta'aruf akan terus berjalan. Orang kalau ikhlas karena Allah, dia bisa mengerti prosesi ini. Dan rumah tangga itu akan langgeng sekali di saat orang ya bisa memahami, oh ini adalah adaptasi dari rumah tangga saya. Dan orang yang benar di antara suami istri ini memaafkan dan membantu pasangannya yang salah minta maaf dan harus selalu membuka lembaran-lembaran baru. Dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian juga usahakan jangan pernah melibatkan kecuali ahlinya saja. Ini penting sekali dalam menjaga rumah tangga itu. Jadi konsultasi itu pada ustadz atau ustazah. Mereka yang faham tentang hukum Allah. Jangan konsultasi, maaf ini saya tidak kenal Bapak Ibu yang hadir sini, ini cuma perumpamaan. Bukan konsultasi dengan janda yang gagal rumah tangga. Bukan konsultasi dengan duda yang gagal rumah tangga. Maka yang diajar oleh mereka akan sama. Oh kamu, saya juga begitu kok, gak apa-apa lakukan aja. Jadi kegagalan mereka yang mereka ceritakan. Saya berapa kali dapatkan kasus konsultasi masalah agama kepada kami, masalah rumah tangga, banyak sekali bercerai karena melibatkan orang ketiga yang bukan ahlinya. Ada pernah rumah tangga bercerai setelah mereka berumah tangga 7-8 tahun hanya karena si istri suka konsultasi dengan adiknya perempuan yang masih gadis. Mengerti apa dia? Akhirnya karena adiknya pusing, udah kak cerai saja. Karena dia juga pusing, dia nggak tahu. Dia belum pernah punya pengalaman. Dan kakaknya uniknya mengikuti adiknya bercerai. Setelah bercerai baru menyesal. Toh setelah adiknya menikah, pergi sama suaminya juga dia tidak ada teman lagi. Atau dia konsultasi dengan orang yang salah. Maaf, dia lagi masalah rumah tangga pergi ke karaoke. Bicara sama orang-orang karaoke. Yang mereka ini bukan ahlinya. Apa yang akan diajarkan? Mabuk, narkotika, berzina, kan begitu. Jadi tambah kacau rumah tangganya. Datang hanya kepada ahlinya, itu ustadz sama ustazah saja. Ya, itu kalau masalah agama, itu pun konsultasi, bukan curhat. Curhat itu hanya kepada Allah saja. Jadi konsultasi itu datang, seperti kita kalau ke dokter, dok kepala saya sakit, dokter akan tanya sudah berapa hari ini, ya. Kemudian ditanya apalagi beberapa indikasi yang lalu, dituliskan resep lalu pulang.
gitu kan. Dokter bukan tempat curhat, begitu juga ustadz dan ustazah bukan tempat curhat. Kalau ada masalah mau curhat, wudu, ya, letakkan sejadah menghadap kiblat, ikhlaskan karena Allah, niat solat taubat 2 rakaat, lalu tuangkan semua dalam sujud kita. Menangis, minta ya Allah, kalau ini karena dosa saya maafkan, ini kalau dosa pasangan saya maafkan, ini kalau memang ada kendala disebabkan karena ujian, angkatlah, ya, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah, tuangkan, insya Allah itu jalan yang terbaik. Itu adalah jalan yang terbaik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan adalah pernikahan dalam Islam itu, ya, itu butuh dimulai dengan hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik ini maksudnya jangan mulai dengan pelanggaran agama. Tata cara pernikahan Islami dan ta'aruf Islami itu ada. Saya mulai dengan tata cara ta'aruf dulu. Kalau ada di sini sudah terlanjur bukan itu yang dilakukan, nanti pada anak-anak kita jangan salah. Ta'aruf dalam Islam hanya butuh 4 hal. Sudah cukup untuk menentukan orang ini layak atau tidak jadi pasangan saya. Dan itu bisa 1 hari saja. Tidak butuh 10 tahun, tidak butuh 5 tahun, tidak butuh 3 tahun. 1 hari sudah bisa kita tentukan orang ini layak atau tidak menjadi suami atau jadi istri saya. Ini panduan Islam. Namanya konsep ta'aruf Islami. Yang pertama, nazar syar'i. Apa itu nazar syar'i? Melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan. Yang boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol setengah badan. Dari kepala sampai ke perut. Telapak tangan simbol dari kemaluan sampai ke kaki. Sudah cukup. Gak perlu laki-laki bilang coba buka jilbab kamu dulu. Saya mau lihat rambut kamu, saya mau lihat leher kamu, saya mau lihat segala macam. Itu tidak ada dalam Islam. Itu nanti setelah menikah. Karena cuma dia yang bisa menikmati nanti pasangannya. Jadi nazar syar'i. Makanya kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Dan disunnahkan melihat bagian wajah dan telapak tangan. Itulah yang dibolehkan wanita kalau berjilbab terbuka, wajah dan telapak tangan. Kalau dia sholat juga begitu. Kalau dia lagi ihram juga begitu. Yang kedua, ini mengenali keluarganya. Nah, kalau keluarga ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam pandangan Islam, kalau mau tahu nanti keturunan kita seperti apa fisiknya. Fisik ya, warna kulit, paras wajah, rambutnya itu dari keluarga ayah pasangan kita. Jadi ayahnya istri atau ayahnya suami. Semua jalur ke atasnya itu akan mewariskan kepada fisik anak cucu kita. Jadi jangan heran kadang-kadang pernah lihat gak suami istri, ya, terus anaknya beda mukanya. Tidak mirip ibunya, tidak mirip ayahnya. Ini bukan karena pasangannya selingkuh, bukan. Ya, karena biasa ada orang tiba-tiba main vonis, padahal sebenarnya bukan. Walaupun di saat kita sekarang sudah ada tes DNA, kita bisa tahu lebih jauh ya. Tapi ini bukan itu. Pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW dulu, ada satu suami istri, istrinya putih, suaminya putih, anaknya keluar hitam. Kulitnya lebih gelap, suaminya bingung. Lapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah begini. Jadi dia khawatir nih jangan sampai ada apa-apa dengan istrinya, berhubungan dengan laki-laki lain atau apa. Terus Nabi SAW tanya, kamu punya unta gak di rumah? Kebetulan dia melihara unta, kata dia ada. Jantan sama betina dan ada 3 ekor anaknya lagi. Kata Nabi SAW, apa warna unta itu? Kata dia, warnanya coklat muda yang jantan sama betina. Anak-anaknya apa sama warnanya sama orang tuanya? Kata dia tidak. Jadi ada juga di antara anak unta itu yang kulitnya coklat tua, ya. Kemudian ada juga yang warna hitam. Kata Nabi SAW, kenapa anak-anak untamu itu beda sama warna kulit orang tuanya? Kata orang yang milik unta ini, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Jadi ada saja kakek kamu atau kakek istrimu dari jalur ayahnya itu yang kulitnya begitu. Ya, jadi wajahnya pun mirip. Nah, kadang-kadang kita pernah lihat foto kakek kita sama cucunya mirip. Dan itu memang seperti itu. Kalau dari keluarga ibu, itu dari keluarga ibunya suami dan ibunya istri, ini mewariskan karakter secara umum. Dan kita sudah bisa tahu kalau mau nikah, oh ini keluarga baik-baik nih, terkenal keluarga berpendidikan, keluarga terkenal baik-baik akhlaknya. Berarti sudah itu umumnya karakter keluarga. Secara fisik, oh ini fisiknya seperti ini, kita sudah bisa tahu. Itu yang kedua. Jadi pertama kita melihat, ya, dan ini juga melihatnya bukan berarti janjian berdua ya. Kalau mau secara syar'i, dia datang baik-baik ke rumah perempuan lalu dia melihat nazar syar'i.
ada mahramnya, lihat wajah dan telapak tangan, boleh ngobrol, nanya hal-hal yang mendasar. Kalau nanti menikah, bagaimana menata rumah, bagaimana menjadi istri, bagaimana kalau suami lagi ada masalah dan seterusnya. Dia juga boleh nanya suaminya, nanti kalau sudah berumah tangga, apa yang bisa saya disiapkan, bagaimana kalau saya lagi sedih, bagaimana kalau saya mau bakti sama orang tua saya, dan seterusnya. Dan yang kedua tadi adalah melihat keluarganya. Ayah itu jalur nasab, fisik, kemudian ibu karakter. Yang ketiga adalah mengenal lingkungannya. Ini dalam satu hari saja. Kita cuma tinggal bertanya sama calon pasangan kita, kalau weekend biasanya kamu apain aja? Oh saya biasa ke karaoke, saya ke diskotik, saya ke sini. Udah bisa nilai nggak? Kalau ada yang mengatakan, oh saya punya ibu sudah tua di rumah, saya kalau Sabtu Ahad saya bakti sama ibu saya. Atau saya ikut pengajian, atau saya ada kegiatan apa, ya ngembangin usaha saya. Kita sudah bisa tahu, oh lingkungan orang ini seperti itu. Yang terakhir, yang keempat tinggal istikharah saja. Sholat 2 rakaat. Ini tidak perlu lama-lama. Sholat 2 rakaat itu, Bapak Ibu sekalian, tinggal sholat niat dalam hati istikharah, minta petunjuk. Kalau belum hafal doanya, selepas salam, ini sholat sunnah biasa. Seperti kata sholat qobliyah, ba'diyah. Bacaannya juga umum. Setelah salam baru baca doa istikharah. Kalau tidak hafal tinggal ketik di Google doa istikharah, tinggal dibaca. Nah di potongan akhirnya, ya Allah, kalau pernikahan saya sama si fulana, kalau perempuan disebut namanya, kalau laki-laki sama si fulan, baik buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, mudahkan. Kalau ini buruk buat saya, pernikahan ini, buat agama saya, dunia saya, akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya, supaya tidak saling tergantung, dan tentukanlah kebaikan untukku dimanapun aku berada, dan jadikan aku menerimanya. Coba dibaca terjemahan doa istikharah seperti itu. Jadi satu hari sudah bisa ditentukan. Saya punya pengalaman di musim haji, waktu saya bimbing travel yang Allah amanahkan ini, ada Allah amanahkan travel milik kami, Uhud Tour namanya. Pada saat saya lagi haji, ini kisah pas sebelum pandemi, haji terakhir, habis itu pandemi. Ada satu jemaah, ada satu bapak datang ke saya lalu mengatakan begini, Ustadz, waktu kami lagi di Mina di kemah, ada anak saya, kebetulan anak perempuannya itu yang membiayai kedua orang tuanya haji. Tapi saya tidak lihat orangnya pada saat itu, tapi jemaah kami. Lalu dia mengatakan ada anak saya ini tolong dicariin jodoh karena sudah berumur. Menurut dia sekitar tahu salah 32 atau 34 gitu ya, belum menikah. Pekerjaannya sudah ada tapi dia belum menikah. Tolong nanti Ustaz dibantu. Baik, saya coba insya Allah. Kami di Indonesia ada website namanya Mawaddah Indonesia. Itu memang untuk ta'aruf Islami. Kita mudahkan orang-orang yang mau cari jodoh di situ tapi dengan cara syar'i tentunya. Ya, dia bukan biro jodoh umumnya. Terus kemudian selepas haji, saya biasa bercanda dengan jemaah-jemaah laki-laki yang walaupun dia sudah menikah tapi tidak bawa istri, atau memang yang belum menikah. Saya sering bercanda, hai bujang gitu, saya sering bercanda. Sambil bercanda sama mereka, rupanya habis selesai hari terakhir tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 14 kami sudah masuk ke hotel. Terus saya waktu mau sholat duha ke masjid, berkumpul sama 5 orang teman-teman jemaah haji. Mayoritasnya kebetulan dari Sulawesi Selatan bersama saya. Kemudian lalu saya bilang, ini bujang-bujang enggak sholat sama-sama ini, ayo sholat duha. Oh iya mau Ustaz. Terus ada yang satu ngomong, Ustaz ini ditunjuk satu orang jemaah, ini bujang beneran nih, bukan dia enggak bawa istrinya. Oh iya, saya tanya, memang antum masih bujang belum? Terus saya tiba-tiba, dia bilang iya. Saya tiba-tiba ingat bapak yang bicara di Mina sama saya kemarin. Ada satu jemaah kita itu katanya berangkat sama anak perempuannya minta dicariin jodoh. Antum mau nikah enggak? Terus dia diam sebentar, dia bilang, iya mau nikah Ustaz. Oke. Kalau mau menikah, sekarang kita pergi sholat duha sama-sama di Masjid Haram. Habis sholat duha sambil tunggu duhur, sholat 2 rakaat istikharah. Sudah tahu orangnya, kebetulan kena jemaah sering ketemu kan. Di restoran ketemu, kita ketemu di setiap aktivitas gitu kan, pengajian. Dia sudah tahu. Kalau sudah tahu orangnya walaupun belum ngobrol, coba aja istikharahkan. Habis sholat duha, saya panggil dia. Sholat di sebelah saya sekarang, sholat istikharah. Dia sholat 2 rakaat. Saya bilang ini nggak butuh mimpi nih. Salah satu indikasinya bisa saja orang mimpi. Mimpi lihat kebaikan dari calon pasangan. Tapi tidak harus mimpi. Adanya kecenderungan, dapatnya informasi positif, dimudahkannya melangkah menikah. Itu semua sinyal dari Allah jawaban istikharah itu. Selepas salam saya bilang, bagaimana? Hatinya tenang nggak? Tenang Ustaz. Oke, saya bicara sama bapak itu ya. Habis sholat duhur, kalau memang iya, habis asar saya nikahkan di kamar hotel.
Kebetulan kami ada taklim. Nanti antum resminya di Indonesia. Sekarang nikah di Mekah. Dia terdiam, dia bilang, boleh Ustaz. Bagaimana dengan orang tua antum? Orang tua saya sudah, karena ibunya sudah meninggal, tinggal ayah saya serahkan ke saya. Baik. Habis itu sambil sholat duhur, saya minta ketemu sama bapak itu, sama istrinya, sama anaknya, ngobrol lah kami. Terus saya bilang, Pak, kenal nggak si Fulan, ada jemaah kita? Oh iya kenal. Baik, itu juga masih bujang. Saya sudah tawarkan, tadi saya sudah suruh istikharah, kayaknya dia ada kecenderungan. Bapak mau nggak sama ibu? Oh terserah, anaknya saja. Panggil anaknya, terus kami ngobrol, ada apa? Ternyata dia punya banyak syubhat, banyak masalah di benaknya. Dia ingin membahagiakan orang tuanya, dia takut nanti suaminya kasar sama dia, nanti suaminya larang dia ikut taklim karena sudah mulai ikut pengajian dan bermacam hal. Oke, saya bilang kenapa nggak dibahasakan kepada calon suaminya? Kalau mau dibahasakan nanti coba kita tengahi. Tapi tahu kan si fulan itu, dia bilang tahu. Oke, saran saya sekarang istikharah. Kalau nanti tenang hatinya jangan lama-lama, karena biasanya orang kalau tunda-tunda pernikahan setan bisikin makin banyak masalah di otaknya. Makin banyak masalah yang dia mau orang di depannya ini sempurna 100%. Ini manusia, nggak ada yang sempurna 100%. Yang penting tolok ukurnya beragama sudah cukup. Nanti yang lainnya bisa diperbaikin atau bisa disempurnakan. Alhamdulillah mereka istikharah, kemudian mereka datang ke kamar saya, kebetulan satu lantai. Sudah Ustaz, kami tenang. Saya telepon si laki-laki yang suruh datang, mereka ngobrol di situ. Sama ada mahramnya, apa saja yang ditanyakan tentang saya mau pengajian, saya tidak mau tinggalkan orang tua saya mau tetap orang tua tinggal sama saya dan seterusnya. Sudah dijawab semuanya, si laki-laki yang jawab, oh saya nggak apa-apa, saya nggak gini. Oke siap ya, habis asar saya nikahkan. Habis asar di pengajian saya suruh tim beli semuanya, snack-snacknya dan segala macam. Saya bilang insya Allah sebentar lagi ada jemaah kita yang mau menikah. Gitu. Terus mereka tanya siapa Ustaz? Saya bilang si fulan sama fulan. Oh mereka gembira banget. Terjadilah pernikahan pada saat itu. Alhamdulillah pulang dari Mekah, mereka lalu mengadakan acara dan akhirnya melalui KUA resmi tinggal dibahasakan kalau sudah menikah di Mekah. Tapi saya melihat hasil istikharah dari kisah panjang tadi ini nggak perlu lama-lama. Karena ada orang istikharah sampai 1 minggu, 2 minggu. Karena dia berharap harus mimpi. Ya, tidak harus mimpi. Itu contohnya. Ya. Ini yang pertama yang kita, yang poin yang kedua harus kita paham. Jadi yang pertama adalah tadi pentingnya seseorang memahami nikah adalah ibadah, dia niatkan untuk itu. Yang kedua, bagaimana dia melalui prosesi ta'aruf yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana prosesi pernikahan yang benar. Pernikahannya juga tidak boleh ada pelanggaran agama. Perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah yang paling pertama harus ada walinya wanita. Harus ada wali. Wali itu ayah kandungnya. Karena kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni wali wa fanikahuha batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jadi nggak boleh. Ya. Nah di Indonesia sering terjadi, kalau ada laki-laki melamar seorang perempuan ke ayah si perempuan, lalu ditolak oleh ayahnya, dia dekati ibunya, calon mertua perempuannya. Kemudian melobi, akhirnya ibunya setuju. Terjadi pernikahan tanpa izin ayahnya. Ini nggak boleh. Khusus masalah ini dan juga nasab. Nasab itu walaupun ibu yang hamil 9 bulan bayi di perutnya tetap nasab kepada ayahnya. Jadi nasab dan izin pernikahan itu mutlak haknya ayah. Kalau dalam pelayanan itu misalnya ibu kita bilang, nak tolong ambilin ibu minum. Ayah mengatakan, nak tolong ambilin ayah minum. Kita dahulukan ibu. Itulah makna hadis ibumu artinya 3 kali pelayanan. Tapi kalau izin pernikahan, kalau nasab, ya fulana bin fulan, misalnya seorang wanita namanya Aisyah, ayahnya namanya Yusuf, tetap namanya Aisyah binti Yusuf. Kalau ibunya bernama Hafsah nggak boleh dipakai ke nama ibunya, gitu kan? Ini harus difahami. Ya. Ini yang pertama. Harus ada wali. Kalau wali tidak bisa, misalnya dalam kondisi dia kafir atau dia murtad dari agama atau hilang akal, ya, sakit yang tidak mengharapkan kronis stroke misalnya, nggak bisa hadir, maka dia walikan. Ya, kalau yang murtad atau kafir itu pindah langsung ke wali hakim. Wali hakim di KUA kita ada dari pemerintah ya. Kalau keluarganya semua non muslim. Tapi kalau ayahnya misalnya hilang akal, bisa pindah ke pamannya. Yang penting perlu digarisbawahi, wali harus dari keluarga ayah. Semua dari keluarga ayah ya.
ayah sendiri, kalau tidak bisa saudara-saudaranya ayah, paman dari ayah, ya. Atau saudara kandungnya dia, ya. Itu dari ayah. Kemudian yang kedua, pada saat akad nikah berlangsung ini harus ada maharnya. Mahar ini kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya justru yang paling sederhana maharnya. Kita bicara mahar itu, mahar adalah syarat sah pernikahan yang dikasih pada saat itu. Kan di Indonesia biasa perangkat alat sholat, 5 gram emas atau apa, nah itu namanya mahar. Kalau biaya pernikahan itu keluar daripada mahar, itu adalah kesepakatan antara dua keluarga. Tapi mahar yang ditaruh pada saat akad nikah berlangsung, makin sederhana makin bagus, makin banyak keberkahannya. Karena ini bukan transaksi jual beli, tapi ini adalah pelaksanaan ibadah. Yang ketiga harus ada saksi. Ya. Saksi dua laki-laki, boleh dari dua keluarga atau dari orang lain yang penting terpercaya. Yang keempat adanya kalimat ijab dan kabul. Ya. Jadi kalau si laki-laki mengatakan, ayah calon mertua mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana, ini sama bahasanya begini. Anak perempuan ini selama ini di rumah saya makan, minum, tidur, pendidikannya segala macam saya penuhi. Sekarang saya serahkan, kamu setuju gak? Kalau dia bilang saya terima nikahnya berarti oke, saya siap. Saya akan tanggung anak perempuan ini semuanya, makannya, minumnya, tempat tinggal dan segala macam semampu saya. Maka pindahlah sekarang hak wajib patuh nomor 1 ke orang tua bagi wanita setelah nikah ke suaminya. Nah ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang kelima adalah diiklankan pernikahan itu. Diiklankan ini semampunya. Jangan mubazir berlebihan, jangan juga terlalu sederhana sementara dia mampu. Tapi kalau orang tidak mampu, maka kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklankan pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor domba saja. Ya, jadi kita dianjurkan mengiklankan supaya kita benar-benar ya bisa dikenal oleh orang-orang terdekat, tetangga, teman kantor kalau kita sudah sah 100 suami istri. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya untuk memilih pasangan yang soleh dan soleha. Jadi bukan dilihat dari selain agamanya ya, misalnya cuma kekayaan, misalnya cuma fisik ini atau pendidikannya saja, enggak. Yang didahulukan kalau dalam konsep agama Islam, ini masalah keempat yang perlu kita bahas, yaitu kita melihat agama dan akhlaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, tadi surah nomor 24 ayat 26. Al-khabithatu lil khabithin. Pastikan ya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perempuan-perempuan yang buruk itu akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki buruk jauh dari agama akan dapat juga perempuan yang jauh dari agama. Wat thayyibatu lit thayyibin. Perempuan-perempuan baik akan dapat laki-laki baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi dari ayat ini diambil satu kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kalau kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah, kita menjaga nama baik kita, maka Allah datangkan juga pasangan yang akan seperti itu. Ya. Begitu juga kalau orang selalu jauh dari agama, suka mabuk-mabukan, buat pelanggaran agama, maka juga nanti akan datang pasangan yang seperti itu. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, untuk laki-laki diperhatikan dari perempuannya agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan dinikahi karena 4 pertimbangan umumnya. 5 liha karena hartanya. Ada orang nikah sama wanita karena wanita itu kaya. Kemudian dihasabiha karena jalur keturunannya. Yang ketiga wali jamaliha karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha karena agamanya. Lalu Nabi bilang dari 4 hal yang umumnya orang mengajak menikah atau dinikahi wanita itu, kata Nabi, fadfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang menjaga pergaulannya, mencari pendapatannya. Ini adalah pilih yang ini karena hidupmu akan bahagia. Jadi seorang suami butuh juga istri yang kalau dia lagi di rumah, dia lagi di luar, istri di rumah, dia tidak takut istrinya selingkuh karena beragama. Dia tidak takut istrinya khianat dari sisi harta karena dia tahu agama. Dia tahu ini dilarang dalam agama Islam. Nah begitu juga sebaliknya, seorang wanita supaya tidak terhindar dari KDRT, terhindar dari hak-haknya tidak diberikan, terhindar dari seringnya ada kalimat cerai terucapkan sehingga tidak halal lagi hubungan biologis mereka. Ini harus beragama.
Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluqa fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian wahai para wanita dan wali wanita laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Terima lamarannya. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Maknanya kata ulama hadis terjadi perceraian, terjadi kerusakan, kekerasan dalam rumah tangga karena dia tidak faham agama. Dia tidak faham. Kalau sudah faham agama, dia kenal Tuhannya, maka pasti dia juga akan memberikan hak pasangannya. Ya, makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya laki-laki mukmin itu tidak akan membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia menemukan ada satu kekurangan, dia akan lihat menemukan kelebihan yang lain. Nah, seperti juga perempuan pada saat melihat suaminya yang baik. Nah, ini poin yang keempat yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah memilih pasangan yang tepat. Ya, jadi dahulukan agamanya. Kalau masalah harta dan yang lainnya itu akan mudah didapatkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sulit. Berapa banyak orang susah sebelumnya lalu kemudian dia jadi sukses. Ya. Itu terlalu banyak dalam kehidupan yang bisa kita lihat. Ada orang hidup dari keluarga miskin tiba-tiba menjadi orang kaya, bisa didapatkan. Tapi agama sama akhlak ini nggak mudah didapatkan. Ini harus betul-betul terbentuk dari kecil. Maka kita minta kepada Allah SWT petunjuk. Kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur keliru melangkah, maka jangan lagi wariskan keburukan kepada anak-anak. Ini penting sekali. Karena banyak orang, maaf ini contoh saja. Dia hamil di luar nikah dulu, kemudian dia bilang sama anak gadisnya, nggak apa-apa kok ibu juga dulu begitu. Misal. Atau ada bahasa-bahasa yang agak aneh ini sering saya temukan di masyarakat kita. Mumpung masih muda puas-puasin. Puas-puasin apa? Puas-puasin berzina, narkotika, ya, mengganggu orang, membunuh. Ini aneh. Kok puas-puasin? Masa muda dipakai ibadah. Justru nikahkan mereka di masa muda. Ajarkan mereka hafal Quran. Ajarkan mereka yang baik-baik. Itu yang benar. Jangan wariskan keburukan. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan pelanggaran, jangan diwariskan. Justru kita tutup kesalahan kita dengan memperbaiki mereka. Kalau kita sekarang umur 30-40 tahun belum bisa ngaji, anak kita di bawah 10 tahun harus hafal Quran. Kita tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah mewariskan keburukan tersebut. Nah ini poin penting ya. Supaya anak-anak itu betul-betul menjadi amal jariah buat kita. Yang kelima yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga adalah hak dan kewajiban. Ini perlu digarisbawahi baik-baik. Jadi kita ini, kalau saya bilang sama istri saya awal nikah, saya sama kamu ini ibarat seperti pegawai di satu perusahaan. Perusahaan ini namanya rumah tangga. Ya. Dan pemiliknya, ownernya adalah Allah. Kalau saya jalankan tugas saya dengan baik, kamu juga jalankan tugasmu dengan baik, maka kita masing-masing akan diberikan gaji. Bahasa agamanya, pahala. Saya jalankan tugas saya sebagai suami dengan baik, kamu jalankan tugas kamu dengan baik sebagai istri, maka akan berjalan semuanya dengan baik. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai di poin ini dengan hak suami yang merupakan kewajiban istri. Ya. Yang pertama yang harus ibu-ibu di sini kalau sudah berumah tangga perhatikan, yang paling pertama hak suami, dan ini berarti wajib, bukan pilihan, adalah mencari ridho suaminya. Apa makna ridho? Ya, ketenangan jiwa, dia merasa puas dengan pelayanan, itu yang nomor satu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan ini melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Istri manapun yang meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidupnya untuk suaminya. Kecuali pada saat dia meninggal akan masuk ke dalam surga. Dijamin surga. Yang penting suaminya ridho. Kemudian hadis yang selanjutnya kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnah, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia sholat sunnah itu berarti ada ekstra tambahan. Istri manapun yang jaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah, setahun sekali saja puasa Ramadan, dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini ringan sekali. Saya kena tahu teori agama, jadi saya melihat ini sangat ringan bagi wanita. Surga itu ada banyak pintunya. Tingkat tertingginya itu dihuni oleh para nabi-nabi. Ya. Dan saya dengan bapak-bapak di sini sudah tertutup. Karena nabi terakhir, Nabi Muhammad, gak ada lagi bisa jadi nabi. Terus yang kedua orang-orang siddiq, orang yang jujur, semasa hidupnya nggak pernah bohong. Gitu. Ini juga tidak mudah. Di antara semua sahabat Nabi, mereka memang terpercaya, tapi yang dapat julukan siddiq Abu Bakar. Yang ketiga
Syuhada, orang yang mati syahid harus masuk medan perang, ikhlas dulu, terus dibunuh musuh. Itu nggak gampang. Tumpah darah, pecah kepalanya, segala macam. Yang keempat orang-orang saleh. Ini memang mungkin masih bisa karena modalnya kesolehan, patuh sama Allah, yang diperintahkan kerjakan, wajib atau sunnah dilarang jauhi, maka bisa. Modalnya air mata nangis sama Allah, mungkin. Tapi perempuan itu dimudahkan. Sholat 5 waktu. Ibu-ibu susahnya apa ini? Azan sholat, 5 menit setiap sholat, 10 menit paling lama. Puasa Ramadan setahun sekali. Ada suami, 1 orang suami. Dalam Islam tidak ada poliandri. Gak boleh ibu punya 2 suami. Kalau dua-dua tuangin sperma, siapa hamil, siapa suami, siapa ayahnya. Oke sama 1. Jadi cuma 1 orang. Kenapa 1 orang ini dirusak hubungan dengan 1 orang? Kemas baik-baik suami itu, tinggal melayani dia dan hanya sampai ajal datang. Itu saja. Tugas saya sebagai suami, tugas ibu-ibu sebagai istri, hanya sampai ajal datang. Lakukan yang terbaik, kita akan dapat balasan yang terbaik. Kan begitu. Jadi ini poin yang harus diperhatikan oleh setiap istri, tidak boleh dibungkalikan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iblis itu punya singgasana di atas lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang ini dan itu. Tapi sama iblis dianggap biasa. Sampai ada anak cucu iblis yang datang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka sama iblis dikatakan apa? Kamu jagoannya. Dianggap itu prestasi terbesar bagi iblis yang merusak ya agamanya anak Adam ini, itu adalah menceraikan suami istri. Oleh karena itu sering kali digoda, kata para ulama, seperti wanita durhaka sama suaminya. Kalau kita tidak boleh mengatakan sama ayah dan ibu, maka sudah tidak boleh juga mengucapkan sama pada suaminya. Ya. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Selalu berkhidmah yang terbaik, mencari keridhaan suami, ini akan mendatangkan surga. Ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kebutuhan biologis suami. Allah membebankan pada suami sperma. Sperma itu ada kandungan api, panas. Biasanya seringkali kalau sudah menikah dan sudah merasakan biologis, kalau tidak terlampiaskan maka larinya ke emosi. Kalau ada suami yang sering emosi, permasalahannya sebenarnya di sini. Ya. Kalau biologis dia terpenuhi dengan baik, maka secara otomatis juga dia akan baik, dia akan lebih tenang. Orang kan secara medis pun kalau selesai menggunakan biologis dia lebih tenang, ya, lebih rileks, maka itu lebih bagus. Maka ini perlu diperhatikan. Dan kata Nabi SAW, kalau seorang wanita berada di corong asap rumahnya, ya, kemudian dipanggil oleh suaminya, maka dia harus menjawabnya. Kalau sengaja istri itu karena ngambek sama suaminya tinggalkan ranjangnya, ya, tanpa udzur syar'i, bukan suaminya penjahat, takut dia dibunuh misalnya, hanya kena jengkel saja, mungkin lupa bawain bunganya, mungkin lupa beli pesanannya, terus tinggalin ranjang, ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nggak boleh. Dilaknat tadi diangkat berkah hidup. Biar rumahnya mewah, dia pindah ke kamar anak, nggak bisa tidur itu. Nggak bakal bisa tidur, karena hilang keberkahan hidupnya. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Maka nggak boleh. Ya, ini harus hati-hati sekali. Nah, kecuali ada haid, ada nifas, itu berbeda. Itu pun kata Nabi SAW khusus bagi orang yang istrinya berhalangan, kata Nabi SAW melakukan semuanya kecuali ya, meletakkan kemaluan di kemaluan. Artinya masih bisa istimta'. Dan Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau menyuruh kami mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, lalu beliau menggauli kami. Jadi tidak perlu berjauh-jauh walaupun haid, yang tidak boleh saja yang dihindari. Dan ini nanti kita akan sampaikan adabnya ya, terutama bagi laki-laki, kalau bisa perempuan juga membacanya sangat bagus. Setiap mau interaksi biologis harus baca doa. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lakukan biologis lalu dia baca doa, Allahumma jannibna syaitani, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibi syaitani ma razaqtana, jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniahi buat kami. Maka kalau mereka dikasih anak karena interaksi biologis itu, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kata para ulama, anak itu tidak akan durhaka. Hanya kuncinya pada saat mau biologis baca doa. Itu aja. Dan satu baris. Allahumma jannibna syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan, jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia buat kami. Maksudnya nanti kalau ada anak. Ini perlu diperhatikan tentunya. Kemudian juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah belajar, maaf sedikit saya singgung ini, jangan pernah belajar masalah biologis dari film-film yang tidak benar. Nggak boleh. Siapa yang nonton film porno maka itu berarti merusak fitrah biologisnya.
Ulama bilang begini, biologis itu sama dengan kita makan. Dari kecil kita sudah tahu makan tuh dimasukkan di mulut, bukan di kuping. Maka begitu biologis. Orang tidak perlu belajar khusus. Ya, kalau dia hanya sekedar ingin nanti setelah menikah kemudian dia kembangkan keterampilan dia itu beda. Tapi itu bukan hal yang susah. Kalau dia nonton film porno dia dukung perzinahan, lihat aurat orang lain dan rusak fitrahnya. Si istri lihat laki-laki lebih kekar dari suaminya, lebih tampan, si suami lihat istri lebih cantik. Setiap biologis pasangannya cuma jadi boneka saja. Ini nggak bisa, merusak fitrahnya. Selain dosa mendukung perbuatan zina tersebut dengan uang yang kita pakai bayar misalnya, apakah itu kita bayar internetnya, apakah kita bayar beli filmnya dan segala macam. Maka ini perlu digarisbawahi. Ini yang ketiga. Yang keempat yang harus diperhatikan bagi para wanita, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah kalau bisa dari sekarang minta keridoannya. Nanti kalau saya keluar ada hal-hal darurat, saya WA, walaupun belum ada jawaban, tolong saya diizinkan ya. Adabnya begitu. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka dilaknat. Diangkat juga berkah hidupnya. Jadi mudah sering minta izin. Dan saya juga mengajak bapak-bapak di sini agar memudahkan juga buat istri. Yang penting mereka sudah izin, ya kita izinkan. Selama bukan perbuatan maksiat kita izinkan saja. Dan itu darurat. Bukan berarti setiap hari harus memaksakan diri keluar, menghabiskan waktu di luar rumah. Karena tinggal di dalam rumah tadi saya bilang adalah ibadah. Yang kelima yang harus diperhatikan, tidak boleh melaksanakan puasa sunnah ya, kecuali dengan izin suami pada saat suami ada. Misal ibu-ibu lagi di rumah biasa puasa Senin Kamis. Ini puasa sunnah saja ya. Kalau puasa wajib tidak perlu izin suami. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin, kebetulan suami juga cuti hari Senin. Maka kita izin, saya biasa puasa hari Senin. Boleh nggak saya puasa besok sementara kan kamu cuti di rumah. Kalau dia bilang jangan, bahkan nggak boleh puasa. Atau lagi puasa sunnah, lalu dia minta dilayani biologis, dibatalkan. Puasa sunnahnya karena melayani suami adalah kewajiban. Kalau puasa wajib gak boleh. Puasa Ramadan dia minta dilayani biologis gak boleh dipenuhi. Ya, tapi kalau puasa sunnah maka itu harus dipenuhi. Ini kurang lebih 5 kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Nah lebih daripada ini suami tidak harus menuntut gitu kan. Ini kewajiban. Tentu saja masuk dalam yang ada poin yang keenam saya lupa adalah masalah menjaga rumah ya. Menjaga rumah, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak. Ini satu paket semuanya. Jadi setiap jengkar rumah yang suami ibu siapkan itu adalah tanggung jawab ibu. Gak boleh suami tanya mana barang saya ini, oh saya gak tahu. Itu gak bisa, itu harus tahu. Apapun yang diamanahkan di rumah maka tanggung jawab istri. Begitu juga dengan anak-anak. Pakaiannya, ya, kesehatan mereka, makanannya semua diperhatikan. Ini masuk dalam kewajiban yang keenam. Sekarang kita pindah. Sebaliknya, sekarang adalah kewajiban suami yang merupakan hak istri. Yang pertama yang para suami harus perhatikan adalah muasyarah bil ma'ruf atau bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi ngobrol dengan cara baik, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, ya. Terus dermawan, ya, suka berbagi, memberikan kebutuhan. Semua itu masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan masuk inti muasyarah bil ma'ruf atau berperilaku dengan baik adalah biologis yang baik. Ya, tidak kasar, tidak egois dan segala macam. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis istri. Ini juga masuk dalam hak istri. Sebagaimana tadi istri harus penuhi suami, maka suami pun harus penuhi istri. Cuma bedanya kebutuhan istri beda dengan suami. Karena mereka hanya punya sel telur yang merupakan kantong bayi, perempuan masih bisa bersabar umumnya. Makanya pernah Umar bin Khattab menanyakan kepada Hafsah anak beliau radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi SAW, berapa lama wanita bisa bersabar dalam biologis? Kata Hafsah 4 bulan. Makanya para mujahidin yang dikirim berperang, mereka pergi berperang setiap 4 bulan disipkan lagi dengan mujahid yang lain di masa itu. Supaya mereka pulang kumpul sama keluarganya. Tapi kalau laki-laki umumnya memang tidak bisa bersabar, apalagi memang ada pasangan dia. Ya. Kemudian yang ketiga selain masalah biologis, ya, dan jangan lupa tadi masalah doa ya. Dan perlu juga saya tambahkan di sini kalau terjadi interaksi biologis karena rumah tangga itu 50%-nya biologis. Ya. Kalau ini sehat maka akan sehat yang lainnya. Ini kata Nabi SAW di kemaluan kalian ada pahala yang besar.
Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli pasangan kami. Kemudian kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya berzina, dapat dosa enggak? Tentu saya dapat dosa, karena zina dosa besar. Maka kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Maksudnya interaksi biologi suami istri itu pahalanya besar banget. Jangan disia-siakan, dikemas yang indah, yang baik, diulang-ulangin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sering Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saking inginnya mengejar pahala dalam masalah interaksi ini, beliau selepas buka puasa, habis makan kurma dan minum air putih, sholat maghrib, pulang terus terjadi interaksi biologis dengan pasangannya. Karena ingin menunjukkan ini pahala yang besar. Jadi apalagi bagi ibu-ibu ya, ini kenapa perempuan harus betul-betul tadi walaupun dicorong asap rumahnya dipanggil harus jawab. Karena kami ini laki-laki di luar rumah interaksi dengan banyak kehidupan di luar sana. Dan banyak perempuan yang mungkin di luar sana bisa menggoda. Tapi kalau dia sudah diberikan kebutuhannya, maka ibarat orang kalau sudah kenyang ditawarin makanan enak apapun, dia tidak akan mencincipi makanan itu karena sudah selesai bagi dia. Nah yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah pemberian nafkah. Nafkah ini berkisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Semampu suami. Dan ini sifatnya harian. Sifatnya harian. Kalau ada suami, dia memberikan misalnya di tanggal 1 dia memberikan untuk 1 bulan ke depan. Ini loh uang bulanan dikasih 5 juta, 10 juta, 30 juta, terserah berapa yang dia kasih misalnya. Tergantung kebutuhannya dikasih sama dia. 1 bulan ke depan. Ini berarti dia sudah berbuat baik yang luar biasa. Karena kalau dia meninggal di pertengahan bulan, berarti 2 minggu yang tersisa itu sudah bonus. Kewajiban dia adalah pemberian harian. Jadi hari ini dia masih hidup, hari ini dia wajib berikan nafkah. Apa yang dia makan, istrinya makan. Apa yang dia minum, istrinya minum. Apa yang dia pakai baju, istrinya juga dikasih baju yang layak. Tempat tinggal, tinggal bersama-sama. Transportasi juga sama menikmati. Nah seperti itu. Ya. Tapi ini tentu sebatas kemampuan suami. Perlu digarisbawahi dalam masalah nafkah ini, ibu-ibu harus tahu adab dan tata keramanya. Ibu sedang meminta hasil keringat suami. Jangan seperti tagih utang. Ya. Ingat ya besok tanggal 1. Ya. Misal ngancam, ini kurang baik adabnya. Pakai tata cara yang baik. Ya. Supaya memang dia juga enak dalam memberikan. Ibu kalau banyak berterima kasih pada suami. Saya membahasakan secara kejiwaan sebagai laki-laki. Saya juga pasti mewakili laki-laki yang lain. Di saat kita memberikan sesuatu pada istri dan isinya adalah terima kasih ya. Walaupun sederhana tapi dibesarkan. Mungkin cuma dibawain 1 bungkus makanan. Mungkin cuma diberikan sedikit hadiah. Tapi dia membesarkan hadiah itu. Maka yang ada dalam jiwa si suami bagaimana dia memberikan yang terbaik lagi nanti. Ada sebagian perempuan suaminya ingin memberikan kejutan buat dia. Beli HP baru misalnya. Mungkin suaminya utang sana sini karena tidak punya kemampuan. Tapi begitu tiba di depan istrinya malah dianggap remeh. Masa sih cuma merek ini, apa sih ini? Lalu dianggap remeh. Maka yang terjadi dia tidak akan berusaha lagi untuk memberikan. Jadi ini yang ketiga, laki-laki harus perhatikan nafkahnya. Berikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian terbaik, tempat tinggal terbaik, transportasi terbaik semampu kita. Dan ini kalau dikeluarkan oleh sang suami maka pahalanya sangat besar. Karena kata Nabi SAW, ingatlah sedekah yang kau keluarkan buat istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh berbuat baik untuk orang miskin di luar sana, bukan. Tetapi dia akan diberikan pahala yang besar. Saya juga sarankan ibu-ibu sekalian yang perlu digarisbawahi bagi istri, mereka punya hak nafkah dari suami. Maksudnya yang merupakan kebutuhan dasar dia. Yang sangat bijaksana kalau suami duduk sama istri lalu merincikan. Ini kebutuhan rumah 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40 ini semuanya. Misal keluar angka 5 juta, 10 juta, 30 juta ini kebutuhan nih. Setelah itu disepakati, sang suami jadi tahu saya harus bekerja cari income berapa. Itu kebutuhan dasar. Lebih daripada itu ibu nggak boleh tuntut. Kalau dikasih berarti sudah sunnah saja. Jangan sampai ibu tuntut dia sehingga ada sebagian istri mengajak suaminya durhaka sama orang tuanya. Dia mau bantu ibunya, kenapa ibu kamu perhatikan? Kenapa ibu kamu lebihkan? Loh itu ibu dia, nggak bisa dihapus statusnya. Kan gitu. Ibu cuma punya hak nafkah saja. Kebutuhan dasar tadi 5 hal. Kalau sudah terpenuhi, berarti sisanya suami punya hak untuk mengelola harta tersebut. Kalau ibu mau minta tambahan bisa saja, itu tergantung keridhaan diri dia.
Berarti ibu punya hak dari harta suami nafkah, tapi bukan seluruh harta. Sebaliknya, suami ibu nggak punya hak dari uang ibu walaupun 1 rupiah. Ibu misalnya setelah 10 tahun menikah dapat warisan. Nggak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya biayai, sekarang bagi 2 warisan. Nggak bisa. Mereka nggak punya, kami sebagai suami nggak punya hak dari harta istri. Istri punya hak dari harta suami tapi hanya sebatas nafkah. Jangan sampai menghinakan suami, semuanya dipegang hartanya, dia nggak bisa kelola. Dia bahkan maaf mau beli pakaian dalam harus minta sama istrinya, mau ngisi vouchernya harus minta sama istrinya. Ini nggak ada kemuliaan, dia harus qawwam. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi para wanita. Dibalik suaminya yang mengatur itu benar, kan gitu. Ini poin yang ketiga, masalah pemberian nafkahnya. Ya. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan maksudnya adalah pendidikan yang berhubungan dengan masalah ilmu agama. Jadi seperti misalnya diadakan pengajian seperti ini, atau istri dibiarkan ikut majelis taklim pengajian, itu sangat baik. Manfaatnya sangat besar. Ya. Karena Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya selamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Dengan belajar ilmu agama. Ya. Ajak sama-sama, suami istri saling ajak sama-sama. Membahas tentang mana yang haram ditinggalkan, mana yang diperintahkan kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW berikan landasan keromantisan yang sebenarnya justru kalau suami istri selalu saling dukung-dukung dalam ibadah. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam hari dia mau sholat malam, dia bangunkan istrinya. Sholat bersama. Kalau istrinya nolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya. Bukan satu timbah atau gayung ya. Jadi percikan sedikit air, ayo sholat yuk misalnya. Kalau mereka berdua bangun dan sholat bersama-sama, maka Allah akan catat mereka di malam itu sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Walaupun cuma kerjain 2 rakaat sama-sama. Dan semoga Allah merahmati istri yang bangun tengah malam, dia mau sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nolak, dipercikan sedikit air. Kalau mereka sholat, bangun berdua, maka dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memerintahkan memang kita tuh saling dukung-mendukung. Ya. Seorang istri kalau suaminya sudah lama nih nggak kunjungin orang tuanya, ayo kita sudah tidak lama nih tidak kunjungin ayah, ibu, siapa yang dipanggil mama, papa misalnya, kita sama-sama yuk ke sana. Contoh. Nah itu satu hal yang sangat positif, ya sangat positif. Ini termasuk yang perlu diperhatikan, yang merupakan kewajiban suami kepada istri masalah pendidikan. Yang kelima adalah perlindungan. Ini wajib. Jadi suami semaksimal mungkin meletakkan istri di tempat yang aman, semampu dia. Di komplek perumahan, ada security. Di rumah mungkin kalau dia cuma mampu di kos-kosan tapi dia aman di situ. Misal kalau dia cuma mampu, kalau kontrakan saja. Pokoknya seaman mungkin. Karena keamanan ini kewajiban. Dan tidak boleh, ini sering saya kasih contoh di pengajian, istrinya bilang, ini atap rumah bocor, tolong diperbaikin. Lalu suaminya nggak berani, iya nanti aja. Nanti terus turun hujan, banjir, istrinya kepleset jatuh, suaminya berdosa. Nggak boleh, itu perlindungan. Dia tidak boleh sengaja mengancam jiwa istrinya, karena ini kewajiban. Semampu dia tentunya. Ini termasuk hal yang perlu diperhatikan dari sang istri. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang perlu kita titik beratkan dalam masalah pernikahan ini adalah bagaimana kita bersama-sama ya membangun generasi Rabbani, membuat rumah Islami. Ya, generasi Rabbani maksudnya adalah kita memang setelah suami istri sudah bisa tertata dengan benar kehidupan mereka, sudah saling rangkul-merangkul, sudah saling dukung-mendukung. Tadi saya bilang yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Setiap hari kita buka lembaran baru lagi ya, dan konsultasi dengan orang yang tepat. Kita juga butuh untuk mencetak generasi-generasi yang baik. Nah generasi yang baik tadi jangan lupa baca doa pada saat biologis. Jangan lupa yang dimasukkan ke dalam perut anak-anak yang digunakan sebagai pakaian mereka dari rezeki halal. Karena kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi dalam hadis Bukhari. Darah dan daging yang tumbuh atau daging yang tumbuh di atas atau dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Berapa banyak anak itu durhaka sama orang tuanya karena pendapatan haram yang masuk ke perutnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang kita butuh kualitas bukan kuantitas. Kita butuh kualitasnya. Makanan itu biar sedikit, tapi kalau berkualitas cukup.
Jadi kita kuantitas itu hanya tambahan, kita ini butuh kualitasnya. Sama dengan kasus anak-anak ini. Jadi bagaimana kualitas yang kita berikan kepada mereka yang terbaik makanannya. Walaupun sedikit tapi halal. Daripada banyak tapi haram. Berapa banyak orang terjadi Allah lahirkan karena pendapatan haramnya justru pembunuh dari keturunannya sendiri. Berapa banyak kita lihat kasus berita ada anak bunuh orang tuanya karena ingin warisan. Ya, itu karena kasus-kasus masalah itu. Ya. Kemudian juga dalam masalah ini usahakan selalu ucapkan doa-doa yang baik. Jangan ucapkan kalimat buruk. Misal bapak ibu dikaruniai anak aktif sekali. Jangan bilang kamu nakal sekali nak. Tak usah pakai bahasa nakal. Ya, Masya Allah aktif benar anaknya ibu, anaknya ayah. Terus kita alihkan mereka potensi yang ada itu kepada kegiatan positif. Yang banyak membuat anak itu kelihatan aktif atau dianggap nakal karena ibunya sama ayahnya tidak aktif sama anak-anaknya. Mereka tidak buatin program-program di rumah. Bersama-sama main, bersama-sama makan. Jadi akhirnya anak itu inisiatif sendiri. Berapa banyak orang tua yang biarkan saja anaknya, terserah. Lalu kemudian dia berharap anak ini menjadi tokoh masyarakat. Tanpa ada pendidikan dan jam tangan mereka. Maaf, kadang-kadang anak-anak itu diserahkan saja kepada orang-orang yang tidak ada pendidikannya. Ada di rumah kita dititip. Kemudian mau anak itu jadi hafidh Quran atau menjadi tokoh masyarakat itu enggak mungkin terjadi. Kata Nabi SAW tentang kata-kata ini hati-hati. Jangan ucapkan kalimat buruk untuk diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Tak boleh kita misalnya lihat diri kita di cermin, kok saya jelek ya? Kita sedang menghina ciptaan Allah, ini bukan punya kita. Bukan kita yang tata alis kita begini, wajah kita begini, ini Allah yang ciptakan. Udah Allah kasih begitu kita tinggal nikmatin sebagai fasilitas kok, gitu kan? Gak boleh kita bilang misalnya sama pasangan pada saat lagi marah, saya menyesal menikah sama kamu. Kan bisa jadi doa, gitu kan? Pernah dengar Syekh Sudes ya, imamnya Masjid Haram Mekah. Terkenal Abdurrahman Sudes, Masya Allah beliau ketua 2 Masjid Haram Mekah dan Madinah. Itu saking terkenalnya, saya tahun 1990 masuk SMA di kota Madinah waktu itu beliau sudah jadi imam. Sekarang sudah puluhan tahun, sampai hari ini masih menjadi imam di Masjid Haram. Suaranya juga masih sama, Masya Allah. Ditanya sama salah satu pembawa acara, apa kunci sukses Anda seperti ini? Imam haram banyak, tapi yang terkenal seperti beliau itu bisa dihitung jari. Maka dia bilang doa ibu saya. Kata pembawa acaranya, memang apa doa ibu Anda? Dia bilang, saya dulu waktu kecil kalau saya nakal, aktif, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi dalam kondisi anaknya aktif tetap didoakan baik. Tetap didoakan baik. Ucapkan baik. Semoga dan selalu optimis. Semoga Allah sembuhkan saya. Semoga Allah berikan hidayah pasangan saya. Semoga saya terbayar utang saya. Selalu berkata-kata yang baik. Saran saya bagi yang menghadapi masalah dan tidak selesai-selesai. Coba masukkan sisipkan dalam doa kita begini. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari semua kata-kata buruk untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Jangan sampai memang itu justru yang menjadi penyebab permasalahan kita selama ini. Nah ini poin-poin yang harus diperhatikan dalam masalah rumah tangga. Tentu kalau mau bahas ini cukup panjang. Ya, saya ada biasa ngadakan daurah atau pesantren kilat buat manajemen rumah tangga Islami. Itu membutuhkan Jumat, Sabtu, Ahad setiap pekannya itu sampai 30 pertemuan. Ya maksudnya 10 kali pertemuan, tapi 10 kali 3 berarti 30 hari. Itu biasanya begitu, manajemen rumah tangga Islami sampai selesai tuntas. Termasuk bagaimana menghadapi problematika dalam menghadapi masalah rumah tangga. Tapi ini kita coba ringkaskan poin-poin dasarnya, semoga tentunya ini akan memberikan tambahan pahala buat kita tentunya ya. Baik itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah SWT, kalau ada salah saya, doa dimaafkan. Semoga Allah berkahi majelis kita dan Allah berkahi juga negeri kita. Semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dengan baik dan Allah jadikan kita masyarakat yang gotong royong, selalu bekerja sama menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, dan semoga negara kita selalu makmur, selalu maju dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Gaza di hari-hari sekarang, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum